Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Nama beliau selamat kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Pak Made. Belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dan bersehat. Ayo tetap semangat belajar dalam bercerita. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal gerak harmonik sederhana sesuai indikator. Diikuti menghitung besar frekuensi dan periode pada ayunan bandul sederhana dan tegas, analisis pengaruh panjang tali, dan masa benda terhadap frekuensi dan periode pada ayunan bandul, analisis pengaruh masa benda dan jenis pegas terhadap frekuensi dan periode pada getaran pegas. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik ingat kembali rumus yang ada pada layar. Mudah-mudahan pembahasan soal ini akan membantu mempersiapkan diri adik-adik dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama, mulai dari soal yang mudah. Sebuah benda bermassa 0,2 kg diikatkan pada pegas seperti pada gambar di bawah dengan konsentrasi 80 Newton per meter, berosilasi, berapa frekuensinya? Jawab, perhatikan yang bawah. M 0,2 kg K 80 Newton per meter, frekuensinya berapa? Satuan sudah dalam satu sistem. Ingat rumus yang ada di atas tadi, F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Masukkan angkanya. 1/2 kali 3,14, pi-nya di sini 3,14 akar 80 per 0,2 sama dengan 1/6,28 akar 400 sama dengan 20 per 6,28, AC-nya 3,2 sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat begitu mulai satu dalam sistem, kemudian ingat rumus yang terkait. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal berikut. Sebuah bandul panjang 2,45 meter, diisi beban bermassa 1 kg, dijatuhkan dari keadaan diam, dari pengamatan periode oscilasinya adalah 3,4 sekon. Berapa percepatan gravitasi di tempat tersebut? Jawab yang bawah. L 2,45 meter, M 1 kg, T 3,14 sekon, G-nya berapa? Ingat, kanan bawah, rumus di atas tadi, T sama dengan 2 pi akar L per G, kuadratkan, sederhanakan, dikulah G sama dengan 4 pi kuadrat kali L per T kuadrat. Baris terakhir, masuk kanannya, G sama dengan 4 pi kuadrat L per T kuadrat, sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat, kali 2,45 per 3,14 kuadrat, coret 3,14 kuadratnya, sederhanakan diperoleh hasilnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, sulit, simak terus soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan soal tipe lain lagi. Percepatan gravitasi di permukaan Mars 0,36 dari percepatan gravitasi bumi. Berapa periode waktu bandul sederhana di permukaan Mars jika periode waktunya di permukaan bumi adalah 4 sekon? G di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jawab, dalam hal ini karena bandulnya sama, maka L1 sama L2 sama dengan L. Indeks 1 kita anggap di bumi, indeks 2 kita anggap di Mars. G1 sama 4 sekon, G1 10 meter per sekon kuadrat, G2 0,36 kali 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 3,6 meter per sekon kuadrat, T2-nya berapa? Perhatikan, garis yang terakhir, kalau ada kasus mengenai hal yang sama, lebih baik pakai perbandingan. D1 per D2 sama dengan 2 pi akar L1 per G1 per 2 pi akar L2 per G2. Karena L sama, 2 pi-nya coret. Sedangkan polanya 4 sekon per T2 sama dengan akar 10 per akar 36. Kalikan silang, T2 sama dengan 4 sekon kali 0,6, hasilnya 2,4 sekon. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik simak soal tipe lain lagi. Sebuah bandul sederhana dengan panjang 2,5 meter dan memiliki massa tertentu digantung di dalam sebuah mobil. Mobil tersebut bergerak pada lintasan lingkar berjari-jari 40 meter dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jika bandul tersebut membuat osilasi kecil dalam arah radial di sekitar posisi keseimbangannya, berapakah frekuensi waktunya? Jawab, lihat yang kanan bawah, L 2,5 meter, L 40 meter, Pi 72 km per jam, jadikan meter per sekon, kalikan 1000 dibagi 3500, hasilnya 20 meter per sekon. Ditanyakan T-nya berapa?
Dalam hal ini ada dua percepatan, yaitu percepatan sentipetal dan percepatan gravitasi. Maka percepatan gravitasi barunya adalah resultan dari kedua percepatan tersebut. Kita cari dulu percepatan sentipetalnya. Di bawah jawab, AS sama dengan P kuadrat per R sama dengan 20 kuadrat per 40, hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan gravitasi yang baru, G aksen sama dengan akar G kuadrat tambah percepatan sentimeter kuadrat. Masukkan angkanya. Akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. G aksen, yaitu akar dari 200 sama dengan 14,14 meter per sekon kuadrat. Perhatikan, baris ketiga dari bawah kanan, T sama dengan 2pi akar L per G aksen, masukkan angkanya. 2 kali 3,14 akar 2,5 per 14,14. Disederhanakan dihasilkan periodenya yaitu T sama dengan 2,63 sekon. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, sulit. Ingat, hati-hati di sini percepatan adalah besaran vektor. Jadi dalam hal ini menggunakan bantuan rumus vektor. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal tipe lain lagi. Jika Anda sedang mengendarai mobil bermassa 3000 kg, dengan asumsi Anda sedang memeriksa karakteristik dari oscilasi sistem suspensinya. Suspensi akan melorot 15 cm ketika seluruh mobil ditekan di atasnya. Selain itu, amplitude osilasi berkurang sebesar 50% selama satu osilasi penuh. Periode osilasinya berkisar berapa sekon. Perhatikan, pada mobil ini pada setiap ban terdapat sebuah pegas, sehingga dalamnya ada 4 pegas tersusun paralel. Jawab, F sama dengan W sama dengan M kali G, 3000 kali 10, kita anggap G-nya 10, kalau nggak disebutkan, hasilnya 30.000 Newton. Delta X sama dengan 15 cm, sama dengan 0,15 meter. Jadi ingat, begitu mulai satuan dalam satu sistem, D-nya berapa. Baris kedua, di bawah, F sama dengan K kali X, atau F sama dengan K kali darah X, K-nya sama dengan 30.000 per 4 kali 0,15 meter. Ingat, karena ada 4 gas tersusun paralel. Kalau paralel tinggal dijumlah biasa. Sedangkan hasilnya konstru pegasnya itu 50.000 Newton per meter. Garis terakhir, periode untuk pegas T sama dengan 2pi akar M per K. Masukkan angkanya 2 kali 3,14 akar 3000 per 4 kali 50.000. Sedangkan di hasilnya periodenya yaitu 0,77 sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, kalau ada pegas paralel, konsep pegas penggantinya tinggal dijumlah biasa. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Berapakah perbandingan frekuensi osilasi horizontal pada bidang licin seperti pada gambar di bawah? Bila dua pegas dengan konstanta pegas K dihubungkan secara seri dan kemudian dihubungkan secara paralel. Jawab, K1 sama dengan K2 sama dengan K, M1 sama dengan M2 sama dengan M, F1 berbanding F2 berapa? Ingat, kalau dia seri pakai spar, disederhanakan KS-nya itu K1 kali K2 per K1 tambah K2, atau K kali K per K tambah K, sama dengan K kuadrat per 2K. Untuk yang paralel, tinggal jumlah biasa. Baris kedua kanan bawah, KP sama dengan K tambah K sama dengan 2K. Baris terakhir, F1 per F2, ingat untuk gas, per 2pi akar K1 per M, per 2pi akar KP per M. Per 2pi coret, hasilnya yaitu akar K kuadrat per 2K per akar 2K. K-nya coret, hasilnya F1 per 2 sama dengan akar seperempat atau setengah. Pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau dia seri pakai spar, kalau paralel dijumlah biasa. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sebuah bandul sederhana panjang L melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode T. Jika panjang bandul tersebut ditambah 20%, tentukan pertambahan periodenya. Jawab, dalam hal ini T1 sama dengan T, L1 sama dengan L, L2-nya itu L ditambah 20% dari L, sama dengan 1,21 L. Ditanyakan delta T-nya berapa. Jawab, karena di sini menggunakan bandul yang sama, kita lebih baik pakai perbandingan. T1 per T2, garis kedua dari bawah, sama dengan 2pi akar L1 per G,
per 2pi akar L2 per D. Coret 2pi-nya. Hasilnya yaitu T1 per T2 sama dengan akar L1 per akar L2. Masukkan T1-nya, T per T2 sama dengan akar L per akar 1,1 L. L coret. Kalikan silang, T2 sama dengan 1,1 T. Jadi penerapan periodenya yaitu delta T, T2 min T1 per T1 kali 100% atau 1,1 T min T per T kali 100%, hasilnya 10%. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe yang terakhir. Sebuah benda massa 0,096 kg dihubungkan ke dua pegas. Tensa gaya K1 40 Nm per meter, K2 60 Nm per meter. Seperti gambar di bawah, massa bergerak di atas meja tanpa gesekan dan dipindahkan dari keseimbangannya lalu dilepaskan. Periode susunan pegas ini adalah pegas ini tersusun secara seri M 0,096 kg, K1 40 Nm per meter, K2 60 Nm per meter, T berapa? Ingat, untuk seri, K seri sama dengan 1/40 tambah 1/60, samakan menyebut 60 tambah 40 per 2400. Kalikan silang, kontrol seri penggantinya, KS sama dengan 2400 per 100, hasilnya 24 Newton per meter. Ingat, periode untuk pegas, garis terakhir, T sama dengan 2pi akar M per KS. Susun angkanya, 2 kali 3,14 akar 0,096 per 24, hasilnya 6,28 kali 0,02, hasilnya 0,1258 sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Itulah yang bisa saya berikan mengenai contoh-contoh soal mengenai gerak harmonis sederhana. Mudah-mudahan membantu dalam persiapan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.